Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi ini, perenungan firman Tuhan terdapat dalam Injil Markus pasal 3 ayat 20-35. Dengan tema, jangan meragukan kuasa dan kasih Tuhan. Berbicara mengenai Injil Markus, Injil ini merupakan Injil yang paling pendek dari kitab Injil lainnya. Injil Markus banyak mengurai tentang karya ketika Yesus mengadakan mujizat dan menyembuhkan orang sakit. Melalui Injil Markus 3 ayat 20-35, kita akan melihat bahwa banyak orang yang takjub dan heran dengan perbuatan Yesus. Dalam teks yang kita bahas saat ini berbicara tentang bagaimana Yesus telah mengusir setan dari seorang yang buta dan bisu. Yesus melepaskannya dari ikatan roh jahat sehingga orang tersebut dapat berkata-kata dan melihat. Bandingkan dengan ayat paralel dalam Matius 12 ayat 12-32 dan Lukas 11 ayat 14-23. Hal inilah yang membuat banyak orang kagum akan Yesus. Namun karena kesibukan yang Yesus lakukan, sehingga ia tidak sempat memperhatikan kebutuhan fisiknya, yaitu makan. Sehingga keluarganya mengatakan Yesus tidak waras lagi. Tetapi ternyata pemahaman keluarganya tentang kesibukan Yesus tidak sesuai realita yang terjadi. Karena mereka takut merasa dipermalukan melalui perbuatan Yesus yang mereka anggap stabilitas mentalnya terganggu. Maka mereka hendak membawa Yesus pulang. Kemudian para ahli Taurat juga meragukan perbuatan Yesus dalam menyembuhkan orang yang sakit tersebut. Mereka berkata, Yesus menyembuhkan orang sakit dengan kuasa Beelzebul atau penghulu setan. Akan tetapi, Yesus secara langsung mengklarifikasi dengan cemerlang atas tuduhan dan keraguan mereka tentang kuasa Tuhan melalui suatu perumpamaan dalam ayat 23-29. Melalui perumpamaan ini menjelaskan bahwa kuasa Yesus lebih besar dari apa yang orang Farisi katakan dan ragukan. Ia menegaskan bahwa apabila orang menghujat atau menghina Roh Kudus, tidak akan mendapat pengampunan. Karena penghujatan terhadap Roh Kudus berarti menolak kuasa Allah. Hal ini Yesus ungkapkan melalui suatu perumpamaan karena keraguan mereka terhadap kuasanya. Jadi sangat jelas bahwa Yesus menyembuhkan orang yang sakit dengan kuasanya, bukan dengan kuasa Beelzebul, karena Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, sebab Dia adalah Allah itu sendiri. Saudaraku yang terkasih, keraguan dan tuduhan yang dilakukan oleh orang-orang Farisi tidak menggoyahkan Yesus untuk menyatakan kuasa dan kasih-Nya, karena Ia sangat mementingkan keselamatan jiwa-jiwa dibandingkan dengan keselamatan dirinya sendiri. Bahkan ketika ibu dan saudara-saudaranya datang menemui Dia, tidak membuat Ia berhenti untuk memberitakan kebenaran kepada setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Akan tetapi bukan berarti Yesus tidak menghargai kedatangan keluarganya secara fisik. Namun di sini Yesus ingin menekankan kepada kita bahwa orang yang berorientasi pada Allah, yaitu orang yang mendengarkan dan melakukan kehendak-Nya, inilah basis fundamental keluarganya. Dapat kita pahami bahwa Yesus tidak memandang kita secara jasmani atau fisik, tapi Ia memandang kehidupan rohani kita. Apakah kita mau mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Renungan firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk terus percaya kepadanya. Jangan pernah meragukan kuasa dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita.
karena Yesus sanggup untuk melakukan hal ajaib dalam kehidupan kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun masalah dan rintangan dalam kehidupan kita, tetaplah percaya kepadanya yang mampu menolong hidup kita. Lakukanlah apa yang menjadi bagian kita, karena Allah turut dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.